teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibain Bola Channel, teman-teman ya. Beberapa jam lalu ya, warga Indonesia, terutama pecinta sepak bola Indonesia ya, terkejut dengan keputusan dari Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir ya, dalam pers conference-nya di Gedung Dana Reksa. Bapak Erick Thohir menjelaskan bahwa masa kepemimpinan dari Sinteyong berakhir ya. Bisa dikatakan Sinteyong telah dipecat ya, dari kepelatihan Timnas Indonesia oleh PSSI. Sebenarnya ini sudah banyak spekulasi ya yang beredar, baik dari sosial media ya, sebelum pemecatan ini ya, banyak pro dan kontra, STY out ataupun yang STY bertahan ya. Tetapi Bapak Erick Thohir itu sudah mengevaluasi ya kepemimpinan dari Sinteyong ini semenjak pertandingan melawan China ya. Di kala itu kita kalah 2-0 kalah 2-1 melawan China ya. Nah, di situ kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan yang menonton Timnas Indonesia merasa kecewa karena kita butuh poin ya untuk melawan China, tetapi hasilnya kita kalah di kandang Cina. Dan yang membuat Timnas Indonesia dan juga pecinta sepak bola Indonesia itu merasa kecewa karena komposisi pemain yang berubah-ubah dan taktika bermain Timnas Indonesia melawan Cina itu sangat berbeda dengan melawan Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain ya, sehingga kita menelan kekalahan melawan Cina. Nah, itulah yang menjadi evaluasi dari Bapak Erick Thohir ya terhadap Sinteyong ini. Tetapi gongnya ya, baru pada saat ini ya, Sinteyong telah resmi ya dipecat oleh PSSI. Karena menurut Bapak Erick Thohir ya, kesempatan sekarang inilah yang memungkinkan untuk pergantian pelatih, karena sebelumnya setelah berbagai macam evaluasi ya, waktu dari Timnas Indonesia sangat mepet. Jadi butuh beberapa minggu saja ya, setelah itu pertandingan berikutnya. Jadi untuk pergantian pemain tidak memungkinkan. Tapi saat inilah kita ada jeda waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengarungi pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, inilah saat yang tepat menurut Bapak Erick Thohir untuk memberhentikan Sinteyong dan mengganti pelatih baru ya, yang notabene akan datang pada tanggal 11 Januari malam ya, dan akan kembali dilakukan press conference ya terhadap calon pelatih baru Timnas Indonesia ini ya. Dan pelatih Timnas Indonesia baru ini ya, ini berasal dari Eropa dan dari Timnas Belanda. Kenapa Bapak Erick Thohir ya membuat keputusan memecat STY? Karena banyak evaluasi yang terjadi semenjak pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2024 dan terakhir kemarin di Piala AFF 2024 kemarin yang hanya menurunkan pemain U23 ya. Bisa dikatakan kalau gue lihat di sini ya, dan juga bagi pelatih, bagi Ketua Umum PSSI ya, Erick Thohir ya, karena yang membuat alasan untuk memecat STY itu karena komunikasi antar pemain. Karena sebagian besar pemain Timnas Indonesia itu dihuni oleh pemain-pemain dari Belanda ya, dan Sinteyong merupakan dari Korea Selatan, dan juga selama 5 tahun ya melatih Timnas Indonesia, Sinteyong belum bisa berbicara bahasa Indonesia. Nah, itulah memungkinkan sedikit kesulitan dalam berkomunikasi antar pemain dan juga pelatih ya. Itu merupakan faktor utama yang menjadi alasan dan evaluasi Erick Thohir kepada Sinteyong ya. Yang kedua, kemungkinan besar adalah taktikal ya, dan visi bermain. Karena semakin lama ya, bisa dilihat semakin taktikal dan juga visi bermain Sinteyong itu stabil ya, dan selalu berubah-ubah ya. Pertandingan pertama diturunkan si A, pertandingan kedua turunkan si B. Jadi tidak stabil dan juga mencoba-coba untuk
meracik skuad pemain dan ini kan pertandingan yang tidak mudah ya, bisa kita bilang di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan lawan kita juga pun ya bisa dibilang sangat berat ya. Jadi tidak pantaslah untuk dicoba-coba untuk komposisi pemain. Itulah yang menjadi alasan mungkin Bapak Erick Thohir ya memecat Sinteyong. Tetapi kita tidak bisa melupakan juga ya apresiasi dari Sinteyong sendiri ya, karena Sinteyong sudah hampir 5 tahun ya melatih timnas Indonesia, walaupun tidak menghasilkan juara ataupun piala yang datang ke Indonesia, tetapi progresnya sudah terlihat ya. Di awal kepemimpinan dari Sinteyong, timnas Indonesia hanya berkutat di posisi 170 dunia, tetapi semenjak dilatih oleh Sinteyong, kita beranjak di posisi 120 sampai dengan 130 dunia di peringkat FIFA. Jadi kita tidak melupakan kepelatihan dari Sinteyong sendiri ya. Kita memberikan apresiasi dan juga aplaus kepada Sinteyong, karena dengan tangan dingin Sinteyong juga ya, tim Indonesia bermain sangat luar biasa ya, dan bisa lolos ya ke Piala Asia sama U23, Piala Asia Senior, dan kita bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga kita langsung lolos ke partai puncak ya di Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi ya. Itu sangat membanggakan bagi timnas Indonesia, dan juga itu merupakan suatu prestasi, walaupun prestasi tidak bisa dilihat dari juara ataupun dari piala saja ya. Ya itu mungkin sudah keputusan dari si Bapak Erick Thohir ya, mengganti Sinteyong dengan pelatih baru, karena dalam waktu 2,5 bulan ini sebelum kita bertanding melawan Australia dan juga Bahrain ya, ini telah dipersiapkan matang dan mempunyai rencana baru ya untuk timnas Indonesia. Mungkin nanti setelah tanggal ini ya, tanggal 11 atau tanggal 12 akan dilakukan press conference, kita akan melihat ya visi dari pelatih baru kita ya, dan juga memperkenalkan pelatih baru kita dan siapa saja yang dibawa oleh pelatih baru kita ya, baik asisten dirtek ataupun nanti video analis dan sebagainya ya, dan juga nanti akan bertemu dengan pemain-pemain Liga 1 Indonesia kita yang masuk timnas ya kan, yang berada di Jakarta ya, itu nanti akan bertemu. Kita lihat saja progres dari pelatih baru kita timnas Indonesia ini, yang pastinya dari timnas Belanda, karena komunikasi ya itu sangat penting dari pelatih ke pemain dan juga pemain ke pelatih, karena taktik yang diterapkan ya, visi yang diterapkan oleh pelatih itu harus sampai ke pemain, dan pemain pun mengerti apa yang diinstruksikan oleh pelatih ya. Jadi itulah yang menjadi ganjalan sampai dengan saat ini di timnas Indonesia. Dan semenjak di Sinteyong ya, kita merasa deg-degan, selalu bertanding, selalu kita merasa was-was, selalu merasa jantung berdebar-debar ya melawan pertandingan-pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun ya kita salut dengan STY, kita mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, itu hal yang sangat luar biasa, sehingga kita tetap menjaga asa lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Maka dari itu ya, rencana besar PSSI ya untuk kedepannya dan jangka pendek ini adalah untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya, telah dirancang oleh Ketua Umum PSSI dan mengganti pelatih Sinteyong menjadi pelatih baru kita ya, yang digadang-gadang ini adalah pelatih grade A juga ya, yang sudah makan asam garam di dunia sepak bola, dan dia memantan pemain-pemain top Eropa ya di eranya sendiri ya. Jadi kita tunggu saja ya siapa calon pemain pelatih kita ya untuk melatih tim Indonesia ke depan. Yang dekat ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kita mengapresiasi, terima kasih kepada Sinteyong ya yang sudah ya
melatih timnas Indonesia kurang lebih 5 tahun dan membawa timnas Indonesia jauh lebih tinggi ya di kancah Asia maupun di dunia. Dan kita sangat bangga karena negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2006 sampai dengan babak ketiga ini ya teman-teman. Itu berkat tangan dingin dari Sinteyong sendiri. Tetapi ya semua itu adalah hak prerogatif dari PSSI ya. Itu semua adalah demi kemajuan dan kebaikan dari timnas Indonesia itu sendiri untuk kedepannya. Jadi tetap kita dukung terus keputusan dari PSSI, mungkin ini yang terbaik ya untuk timnas kita ya, baik di level U17, 23 maupun di level senior kita ya. Mungkin dengan adanya pelatih baru ya, permainan kita akan lebih menarik ya. Kita akan lebih berprestasi dan ditakuti di negara Asia maupun di Asia Tenggara. Bahkan di dunia sekalipun teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi baru tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.